لا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Pembahasan tentang Imam Mahdi selalu membawa manusia pada suasana renungan yang panjang dan mendalam, seolah membuka kembali lembaran sejarah masa depan yang belum tertulis namun telah dijanjikan. Dalam keyakinan umat Islam, Imam Mahdi bukanlah sosok rekaan atau simbol semata, melainkan seorang manusia nyata yang akan hadir pada suatu masa ketika dunia berada dalam keadaan paling gelap, penuh kezaliman, ketidakadilan, dan kekacauan moral. Di tengah keyakinan itu, muncul pertanyaan yang terus berulang dari generasi ke generasi. Apakah Imam Mahdi memiliki karamah atau mukjizat yang membedakannya dari manusia lain? Ataukah ia hanya seorang pemimpin saleh yang ditolong Allah melalui cara-cara yang halus dan tidak selalu tampak luar biasa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pemahaman umat Islam terlebih dahulu diarahkan pada hakikat hubungan antara manusia dan kehendak Allah. Dalam ajaran Islam, Allah adalah sumber segala kekuasaan, dan manusia, betapapun mulianya, tetaplah hamba. Mukjizat dalam pengertian yang paling mendasar adalah tanda kekuasaan Allah yang diberikan kepada para nabi sebagai bukti kebenaran risalah mereka. Mukjizat selalu hadir bersamaan dengan tugas kenabian, menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan, serta menjadi hujah bagi manusia agar mereka beriman. Karena itu, mukjizat memiliki kedudukan yang sangat khusus dan tidak terlepas dari status kenabian. Imam Mahdi, dalam keyakinan mayoritas ulama, tidak termasuk dalam golongan nabi. Ia tidak membawa wahyu baru, tidak menghapus atau menambah syariat, dan tidak mengklaim diri sebagai utusan Allah. Ia hadir sebagai pembaharu keadaan umat, seorang pemimpin adil yang menegakkan kembali nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Dengan pemahaman ini, maka Imam Mahdi tidak memiliki mukjizat dalam arti kenabian. Namun, hal ini sama sekali tidak menafikan kemungkinan adanya karamah yang Allah berikan kepadanya sebagai hamba yang saleh dan dipilih untuk menjalankan tugas besar. Karamah dalam tradisi Islam dipahami sebagai kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hambanya yang bertakwa, tanpa disertai klaim kenabian dan tanpa tujuan menantang manusia. Karamah bukan tujuan, melainkan akibat dari kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya. Ia hadir sebagai pertolongan, perlindungan, atau penguatan di saat-saat genting. Dalam kehidupan para wali dan orang-orang saleh sepanjang sejarah Islam, karamah seringkali muncul dalam bentuk yang sederhana, namun syarat makna, seperti kemudahan dalam urusan sulit, keselamatan di tengah bahaya, atau pengaruh kebaikan yang meluas tanpa sebab yang tampak jelas. Jika gambaran ini diterapkan pada sosok Imam Mahdi, maka karamahnya lebih tepat dipahami sebagai rangkaian pertolongan Allah yang menyertainya sejak awal kemunculannya. Banyak riwayat menggambarkan bahwa Imam Mahdi pada awalnya tidak berambisi menjadi pemimpin. Ia bahkan digambarkan enggan menerima baiat dan merasa takut memikul amanah besar tersebut. Namun, Allah membimbing hatinya, meluruskan niatnya, dan mempersiapkannya dalam waktu singkat. Proses perubahan batin yang cepat dan mendalam ini sendiri oleh sebagian ulama dipandang sebagai bentuk karamah, karena tidak semua manusia mampu mengalami transformasi spiritual sedemikian rupa dalam waktu singkat. Ketika Imam Mahdi
mulai memimpin umat, dunia berada dalam keadaan yang sangat sulit. Kezaliman merajalela, peperangan terjadi di berbagai tempat, dan manusia kehilangan kepercayaan satu sama lain. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk menegakkan keadilan bukanlah perkara ringan. Namun, riwayat-riwayat menyebutkan bahwa di masa kepemimpinannya, bumi akan dipenuhi keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi kezaliman. Perubahan besar ini tidak mungkin terjadi hanya dengan kemampuan manusia biasa. Disinilah umat Islam meyakini adanya pertolongan Allah yang nyata, yang dapat dipahami sebagai karamah dalam skala besar. Keberkahan alam yang menyertai masa kepemimpinan Imam Mahdi juga sering disebut sebagai tanda pertolongan ilahi. Hujan turun dengan cukup, tanah mengeluarkan hasilnya, dan kekayaan dibagikan secara adil, sehingga kesenjangan sosial berkurang drastis. Sebagian orang mungkin tergoda untuk menafsirkan hal ini sebagai mukjizat, tetapi para ulama menjelaskan bahwa keberkahan tersebut merupakan akibat dari ditegakkannya keadilan dan ketakwaan. Ketika hukum Allah dijalankan dengan benar, maka alam pun tunduk pada kehendaknya, memberikan manfaat kepada manusia. Dalam pandangan ini, karamah Imam Mahdi terletak pada kemampuannya menegakkan sistem kehidupan yang diridai Allah, sehingga keberkahan mengalir secara alami. Karamah lain yang sering dikaitkan dengan Imam Mahdi adalah kemampuannya mempersatukan umat. Pada masa sebelum kemunculannya, umat Islam digambarkan terpecah belah oleh berbagai kepentingan, ideologi, dan persatuan dalam kondisi seperti ini tampak hampir mustahil. Namun, di bawah kepemimpinannya, hati manusia disatukan, bukan dengan paksaan, melainkan dengan keadilan dan keteladanan. Persatuan hati yang lahir dari keikhlasan dan kepercayaan ini oleh banyak ulama dipandang sebagai karamah yang sangat besar, karena mengubah batin manusia jauh lebih sulit daripada mengalahkan mereka secara fisik. Dalam menghadapi musuh-musuhnya, Imam Mahdi juga digambarkan mendapatkan pertolongan Allah dengan cara yang tidak selalu kasat mata. Kemenangan yang diraih seringkali terjadi karena keteguhan iman para pengikutnya dan rasa takut yang Allah tanamkan di hati lawan-lawannya. Pertolongan semacam ini pernah dialami oleh kaum mukminin dalam sejarah Islam dan dipahami sebagai sunnatullah yang berulang. Dalam konteks Imam Mahdi, hal ini dipandang sebagai karamah kolektif, di mana Allah menolong seorang pemimpin dan umat yang berada di jalannya. Namun, para ulama juga mengingatkan agar umat Islam tidak berlebihan dalam membayangkan karamah Imam Mahdi. Mereka menekankan bahwa Imam Mahdi tetaplah manusia yang makan, minum, beribadah, dan menjalani kehidupan dengan kesederhanaan. Fokus utama dari kisahnya bukanlah keajaiban, melainkan teladan dalam menegakkan keadilan, menjaga tauhid, dan memurnikan ibadah kepada Allah. Jika umat terlalu sibuk menunggu tanda-tanda luar biasa, mereka bisa kehilangan esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Dalam banyak penjelasan, disebutkan bahwa karamah sejati seringkali tersembunyi. Orang yang diberi karamah justru semakin rendah hati dan takut kepada Allah. Ia tidak menjadikan keistimewaan tersebut sebagai kebanggaan, apalagi sebagai alat untuk mencari pengikut. Dengan cara pandang ini, Imam Mahdi tidak perlu menunjukkan keajaiban yang mencengangkan. Cukup dengan istiqomah dalam kebenaran, maka pertolongan Allah akan hadir sesuai kebutuhan. Perbedaan pandangan tentang rincian karamah Imam Mahdi memang ada di kalangan umat Islam. Sebagian lebih menekankan aspek spiritual dan batiniah, sementara yang lain melihatnya dari sisi sosial dan politik. Namun, semua pandangan ini bertemu pada satu titik, bahwa Imam Mahdi tidak membawa mukjizat kenabian, melainkan karamah sebagai hamba Allah yang saleh dan pemimpin adil. Semua pertolongan yang ia terima berada dalam bingkai kehambaan dan ketundukan kepada Allah.
Dengan demikian, pembahasan tentang karamah Imam Mahdi pada akhirnya mengarahkan manusia pada pemahaman yang lebih luas tentang hubungan antara keimanan, keadilan, dan pertolongan Allah. Kisahnya bukan sekadar tentang masa depan, tetapi juga cermin bagi masa kini. Ia mengajarkan bahwa perubahan besar tidak selalu dimulai dari keajaiban yang mencolok, melainkan dari niat yang lurus, ketakwaan yang konsisten, dan kesediaan untuk memikul amanah dengan penuh tanggung jawab. Inilah makna terdalam dari keyakinan tentang Imam Mahdi, sebuah keyakinan yang seharusnya mendorong umat Islam untuk memperbaiki diri dan masyarakat sambil tetap berharap dan berdoa agar Allah menurunkan pertolongannya pada waktu yang telah ditetapkan. Melanjutkan pemahaman tersebut, kisah Imam Mahdi tidak pernah dimaksudkan untuk memuaskan rasa ingin tahu manusia tentang hal-hal luar biasa semata, melainkan untuk membentuk cara pandang tentang bagaimana Allah bekerja dalam sejarah manusia. Dalam banyak peristiwa besar, Allah tidak selalu menurunkan pertolongannya dalam bentuk yang mencolok dan menggetarkan langit, tetapi melalui rangkaian sebab yang tampak biasa, namun pada akhirnya menghasilkan perubahan yang luar biasa. Inilah pola yang juga diyakini akan terjadi dalam kehidupan Imam Mahdi, di mana karamahnya hadir seiring dengan tanggung jawab dan ujian yang berat. Imam Mahdi digambarkan sebagai manusia yang tumbuh di tengah masyarakat, merasakan kesulitan hidup, menyaksikan kezaliman, dan mengalami kekecewaan seperti manusia lainnya. Ia bukan sosok yang sejak kecil hidup dalam kemewahan atau perlindungan khusus yang memisahkannya dari realitas umat. Justru, kedekatannya dengan penderitaan manusia inilah yang membentuk empatinya dan memperdalam keadilannya. Dalam perjalanan hidupnya, sebelum dikenal sebagai Imam Mahdi, ia menjalani kehidupan yang relatif biasa, sehingga ketika tiba waktunya untuk memimpin, ia memahami betul kondisi umat yang dipimpinnya. Pemahaman mendalam ini oleh sebagian ulama dipandang sebagai bentuk karamah batin, karena tidak semua pemimpin dianugerahi kemampuan untuk benar-benar merasakan apa yang dirasakan rakyatnya. Ketika Allah menakdirkan dirinya tampil ke permukaan, beban yang dipikul Imam Mahdi sangatlah besar. Ia tidak hanya menghadapi musuh-musuh yang tampak, tetapi juga fitnah, keraguan, dan penolakan dari sebagian umat sendiri. Dalam situasi seperti ini, keteguhan hati menjadi kunci. Riwayat-riwayat menyebutkan bahwa Allah menenangkan hatinya, memberinya keteguhan, dan menjadikannya tidak goyah oleh tekanan. Keteguhan batin yang tidak runtuh oleh ancaman dan godaan dunia ini juga dipahami sebagai karamah, karena ia merupakan bentuk penjagaan Allah terhadap hambanya yang dipilih. Seiring berjalannya waktu, kepemimpinan Imam Mahdi mulai menampakkan hasil. Keadilan yang ditegakkan perlahan mengubah wajah masyarakat. Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam ketakutan mulai merasakan keamanan. Hak-hak yang selama ini dirampas dikembalikan. Hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Dalam proses ini, Imam Mahdi tidak bertindak sewenang-wenang, melainkan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad. Kesesuaian langkah-langkahnya dengan nilai-nilai wahyu inilah yang menjadi sumber utama pertolongan Allah. Dalam pandangan ini, karamah tidak berdiri sendiri, tetapi selalu terikat dengan ketaatan. Salah satu gambaran yang sering muncul dalam pembahasan tentang masa Imam Mahdi adalah melimpahnya harta dan hilangnya keserakahan. Diceritakan bahwa manusia tidak lagi berlomba-lomba menimbun kekayaan karena kebutuhan mereka tercukupi. Kondisi ini bukan hanya perubahan ekonomi, tetapi perubahan jiwa. Keserakahan yang selama ini menguasai hati manusia perlahan sirna. Perubahan batin kolektif seperti ini dipandang sebagai karamah yang sangat besar, karena mengubah kecenderungan jiwa manusia jauh lebih sulit daripada mengubah sistem luar. Dalam sejarah Islam, para ulama sering menekankan bahwa karamah sejati
tidak dapat dipisahkan dari akhlak. Semakin besar amanah seseorang, semakin besar pula tuntutan akhlaknya. Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang lembut terhadap orang lemah dan tegas terhadap kezaliman. Ia tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, keluarganya, atau kelompok tertentu. Sikap adil yang konsisten ini oleh banyak orang dianggap sebagai keajaiban tersendiri di tengah dunia yang syarat kepentingan. Dalam konteks ini, karamah Imam Mahdi tampak dalam kemampuannya menjaga hati dari penyakit kekuasaan. Dalam menghadapi konflik dan peperangan, Imam Mahdi tidak bertindak sebagai penakluk yang haus darah. Ia berusaha menegakkan keadilan dan menghilangkan sumber kezaliman. Ketika peperangan tidak dapat dihindari, ia memimpin dengan prinsip yang jelas, menjaga hak-hak manusia dan menghindari kerusakan yang tidak perlu. Kemenangan yang diraih bukan semata karena kekuatan senjata, tetapi karena kesatuan tujuan dan keikhlasan niat. Banyak ulama memandang bahwa keberhasilan memimpin manusia dengan niat yang lurus di medan penuh fitnah merupakan salah satu bentuk karamah terbesar. Menariknya, dalam banyak riwayat tidak ditemukan penekanan bahwa Imam Mahdi sering menampilkan kejadian luar biasa yang melampaui hukum alam secara mencolok. Hal ini justru memperkuat pandangan bahwa karamahnya lebih bersifat fungsional, hadir sesuai kebutuhan dakwah dan kepemimpinan. Allah menolongnya ketika diperlukan dan menahannya ketika tidak diperlukan. Pola ini mengajarkan bahwa karamah bukanlah sesuatu yang dapat diminta atau dipamerkan, melainkan anugerah yang tunduk sepenuhnya pada kehendak Allah. Umat Islam juga diingatkan agar tidak menjadikan karamah Imam Mahdi sebagai standar keimanan. Keimanan tidak dibangun di atas keajaiban, tetapi di atas keyakinan kepada Allah dan ketaatan kepada perintahnya. Imam Mahdi sendiri tidak mengajak manusia untuk mengikutinya karena keistimewaan pribadinya, melainkan karena kebenaran yang ia bawa. Dalam hal ini, ia mengikuti jejak para pemimpin saleh sepanjang sejarah Islam yang menjadikan kebenaran sebagai pusat dakwah, bukan figur pribadi. Seiring mendekatnya peristiwa-peristiwa besar di akhir zaman, kehadiran Imam Mahdi sering dipahami sebagai rahmat bagi umat yang telah lama berada dalam kesulitan. Rahmat ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang spektakuler, tetapi dalam bentuk keteraturan, keadilan, dan ketenangan. Dunia yang sebelumnya kacau perlahan menemukan keseimbangan. Manusia kembali mengingat tujuan hidup mereka. Semua perubahan ini dipahami sebagai bagian dari karamah besar yang Allah limpahkan melalui seorang hamba yang taat. Pada akhirnya, pembahasan tentang karamah Imam Mahdi mengajak manusia untuk merenungkan hakikat pertolongan Allah. Pertolongan itu tidak selalu datang sesuai dengan bayangan manusia, tetapi selalu datang tepat pada waktunya. Imam Mahdi hanyalah perantara dari kehendak Allah, bukan sumber kekuatan itu sendiri. Dengan memahami hal ini, umat Islam diajak untuk tidak menggantungkan harapan pada manusia, tetapi pada Allah semata. Keyakinan tentang Imam Mahdi dan karamahnya seharusnya tidak membuat umat pasif menunggu masa depan, melainkan aktif memperbaiki diri. Jika Allah menolong seorang hamba karena ketakwaannya, maka setiap manusia memiliki kesempatan untuk mendapatkan pertolongan sesuai dengan kadar keimanan dan amal. Inilah pesan moral yang paling penting dari kisah Imam Mahdi, bahwa perubahan besar selalu dimulai dari hati yang tunduk kepada Allah. Kisah ini masih dapat terus dilanjutkan karena pembahasan tentang Imam Mahdi tidak pernah habis. Setiap sudut pandang membuka pemahaman baru tentang hubungan antara manusia, sejarah, dan kehendak ilahi. Selama umat Islam terus merenungkan makna keadilan, ketakwaan, dan pertolongan Allah, selama itu pula kisah Imam Mahdi akan tetap hidup sebagai sumber harapan dan pelajaran. Jika kisah ini terus ditarik benangnya,
maka pembahasan tentang Imam Mahdi akan semakin membawa manusia pada pemahaman bahwa sosok ini bukan sekadar figur penutup sejarah, melainkan cermin tentang bagaimana seharusnya manusia bersikap ketika kekuasaan, keadilan, dan keimanan bertemu dalam satu titik. Imam Mahdi hadir bukan untuk menghapus peran manusia lain, tetapi untuk membangunkan potensi terbaik umat yang selama ini tertidur oleh ketakutan, perpecahan, dan cinta dunia yang berlebihan. Dalam konteks inilah, karamah Imam Mahdi semakin tampak bukan sebagai keistimewaan pribadi, melainkan sebagai aliran pertolongan Allah yang menggerakkan banyak hati sekaligus. Pada masa kepemimpinannya, manusia yang sebelumnya apatis terhadap agama mulai kembali menaruh perhatian. Mereka tidak tertarik karena janji-janji kosong atau ancaman menakutkan, tetapi karena melihat contoh nyata dari keadilan yang hidup. Ketika hukum ditegakkan tanpa pilih kasih, ketika orang kuat dan orang lemah diperlakukan setara, dan ketika amanah dijaga dengan penuh tanggung jawab, hati manusia perlahan luluh. Perubahan hati secara massal ini seringkali luput dari perhatian sebagai karamah, padahal ia adalah salah satu bentuk pertolongan Allah yang paling halus dan paling mendalam. Dalam banyak riwayat dan penafsiran ulama, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan menghadapi ujian yang tidak kalah berat dari ujian para pemimpin besar sebelumnya. Ia akan dicintai oleh sebagian orang dan dibenci oleh sebagian lainnya. Ia akan dipuji sebagai pembaharu oleh pengikutnya dan dicela sebagai ancaman oleh musuh-musuhnya. Dalam situasi seperti ini, kemampuan untuk tetap adil dan tidak larut dalam pujian maupun hinaan merupakan keistimewaan yang jarang dimiliki. Keseimbangan batin inilah yang oleh para ulama tasawuf sering disebut sebagai bentuk karamah tingkat tinggi, karena berkaitan langsung dengan penguasaan diri dan ketundukan total kepada Allah. Imam Mahdi juga digambarkan sebagai sosok yang sangat berhati-hati dalam mengambil keputusan. Ia tidak tergesa-gesa meskipun berada di tengah tekanan besar. Setiap langkah dipertimbangkan dengan matang, dikembalikan kepada prinsip-prinsip agama, dan dilandasi niat untuk mencari ridha Allah. Dalam dunia yang terbiasa dengan keputusan cepat namun dangkal, kebijaksanaan semacam ini tampak seperti sesuatu yang luar biasa. Banyak orang mungkin tidak menyadari bahwa kemampuan untuk bersabar dan menahan diri di tengah kekuasaan adalah karamah yang jauh lebih sulit daripada melakukan hal-hal yang tampak spektakuler. Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang hidup di bawah kepemimpinan Imam Mahdi mulai merasakan perubahan dalam cara mereka memandang kehidupan. Orientasi hidup tidak lagi sepenuhnya tertuju pada materi dan kenikmatan sesaat. Manusia kembali menyadari bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih tinggi. Ibadah tidak lagi dipandang sebagai beban, tetapi sebagai kebutuhan jiwa. Hubungan sosial dibangun di atas kejujuran dan saling percaya. Semua perubahan ini tidak terjadi secara instan, tetapi tumbuh secara bertahap seiring dengan keteladanan yang ditunjukkan oleh pemimpin mereka. Dalam konteks ini, karamah Imam Mahdi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan secara berkelanjutan. Ia tidak hanya memerintah, tetapi mendidik. Ia tidak hanya menghukum, tetapi membimbing. Metode kepemimpinan seperti ini membutuhkan kesabaran yang luar biasa, karena hasilnya tidak selalu terlihat dalam waktu singkat. Namun, justru disinilah letak pertolongan Allah, ketika usaha yang dilakukan dengan ikhlas menghasilkan dampak yang jauh lebih besar daripada yang diperkirakan. Ketika manusia mulai merasakan keadilan dan keamanan, mereka juga mulai merasakan tanggung jawab. Tidak ada lagi alasan untuk berbuat zalim ketika sistem mendukung kebaikan. Tidak ada lagi pembenaran untuk korupsi ketika kebutuhan hidup tercukupi. Dalam suasana seperti ini, kejahatan berkurang bukan hanya karena hukuman, tetapi karena kesadaran. Kesadaran kolektif semacam ini seringkali disebut oleh para pemikir sebagai puncak dari perubahan sosial, dan dalam perspektif keimanan, ia dipandang sebagai karamah besar
yang Allah limpahkan melalui kepemimpinan yang lurus. Namun demikian, Imam Mahdi tidak digambarkan sebagai sosok yang hidup tanpa kesedihan atau beban batin. Justru karena kedekatannya dengan Allah, ia sangat peka terhadap penderitaan manusia. Setiap kezaliman yang tersisa, setiap air mata yang belum terhapus menjadi beban dalam doanya. Kedalaman empati ini tidak selalu terlihat oleh mata manusia, tetapi dirasakan oleh mereka yang dekat dengannya. Dalam pandangan spiritual, empati yang mendalam terhadap makhluk Allah adalah tanda kedekatan dengan Sang Pencipta. Dan karena itu termasuk dalam kategori karamah batin. Pada titik tertentu, umat Islam diingatkan bahwa keberadaan Imam Mahdi tidak menggugurkan tanggung jawab individu. Setiap manusia tetap dimintai pertanggungjawaban atas amalnya masing-masing. Imam Mahdi bukan juru selamat yang menghapus dosa manusia tanpa usaha, melainkan pemimpin yang membuka jalan agar manusia lebih mudah berbuat baik. Kesadaran ini penting agar umat tidak terjebak dalam sikap menggantungkan harapan secara berlebihan kepada sosok manusia, betapapun salehnya ia. Jika direnungkan lebih jauh, karamah Imam Mahdi sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari karamah umat yang mengikutinya. Ketika umat bersatu dalam ketaatan, Allah menurunkan pertolongannya. Ketika umat ikhlas, Allah membuka jalan. Dalam hal ini, Imam Mahdi berperan sebagai pemicu, bukan sebagai satu-satunya aktor. Ia menggerakkan, membimbing, dan mengarahkan, sementara perubahan sejati terjadi ketika umat merespons dengan iman dan amal. Pada akhirnya, kisah tentang karamah Imam Mahdi membawa manusia pada satu kesimpulan penting, bahwa keajaiban terbesar dalam Islam bukanlah pelanggaran hukum alam, melainkan tegaknya keadilan, bersihnya hati, dan kembalinya manusia kepada fitrah. Inilah keajaiban yang paling langka dan paling dibutuhkan, terutama di akhir zaman. Imam Mahdi, dengan segala pertolongan Allah yang menyertainya, menjadi simbol dari harapan bahwa dunia yang rusak masih bisa diperbaiki ketika manusia kembali tunduk kepada kehendak ilahi. Kisah ini masih terbuka untuk terus dilanjutkan, karena selama manusia masih bertanya tentang keadilan, kepemimpinan, dan pertolongan Allah, selama itu pula pembahasan tentang Imam Mahdi akan tetap relevan. Ia bukan hanya tokoh masa depan, tetapi juga cermin bagi masa kini, yang mengajak setiap insan untuk bertanya pada diri sendiri, sudah sejauh mana kita menyiapkan hati untuk keadilan yang sejati. Jika alur kisah ini terus direntangkan, maka akan semakin tampak bahwa pembicaraan tentang Imam Mahdi dan karamahnya sesungguhnya adalah pembicaraan tentang kualitas manusia ketika berada di puncak ujian sejarah. Imam Mahdi tidak hadir di masa kemakmuran yang stabil, melainkan di masa ketika manusia nyaris kehilangan pegangan. Nilai-nilai terbalik, kebenaran dikaburkan, dan kebatilan dipoles agar tampak indah. Dalam keadaan seperti ini, mempertahankan kejernihan hati saja sudah merupakan karamah, apalagi memimpin jutaan manusia dengan adil dan lurus. Banyak orang membayangkan karamah sebagai sesuatu yang selalu tampak oleh mata, seperti kemampuan mengetahui hal gaib atau melakukan peristiwa di luar kebiasaan. Namun dalam kehidupan Imam Mahdi, karamah justru lebih sering hadir dalam bentuk kemampuan membaca keadaan zaman. Ia memahami kapan harus berbicara dan kapan harus diam. Ia tahu kapan ketegasan diperlukan dan kapan kelembutan lebih membawa hasil. Kepekaan terhadap waktu dan situasi ini tidak dipelajari dari buku semata, melainkan lahir dari bimbingan Allah yang menuntun hatinya. Dalam tradisi keilmuan Islam, kemampuan semacam ini sering disebut sebagai hikmah, dan hikmah adalah anugerah yang sangat mulia. Ketika Imam Mahdi menghadapi manusia yang keras kepala, ia tidak serta-merta mematahkan mereka dengan kekuatan. Ia memahami
bahwa hati manusia tidak bisa dipaksa, tetapi bisa disentuh. Maka pendekatannya seringkali bertahap, penuh kesabaran, dan berorientasi jangka panjang. Kesabaran yang tidak habis meski dihadapkan pada pengkhianatan dan kekecewaan merupakan karamah yang sangat berat. Banyak manusia mampu bersabar dalam kesempitan, tetapi sedikit yang mampu bersabar dalam kekuasaan. Dalam perjalanan kepemimpinannya, Imam Mahdi juga berhadapan dengan godaan yang sangat halus. Kekuasaan membuka pintu bagi pujian, sanjungan, dan pengagungan berlebihan. Ada manusia yang mengagungkan pemimpin hingga hampir melampaui batas. Dalam kondisi seperti ini, menjaga tauhid umat menjadi tantangan besar. Imam Mahdi tidak membiarkan dirinya ditempatkan di posisi yang tidak semestinya. Ia terus mengingatkan bahwa dirinya hanyalah hamba Allah, bahwa kebenaran berasal dari wahyu, bukan dari dirinya. Keteguhan dalam menjaga kemurnian tauhid ini merupakan karamah yang jarang disadari, karena ia melawan kecenderungan alami manusia untuk dipuja. Waktu terus berjalan, dan generasi yang hidup di bawah kepemimpinan Imam Mahdi mulai tumbuh dengan nilai yang berbeda. Anak-anak dibesarkan dalam suasana keadilan dan mereka melihat langsung bagaimana pemimpin hidup sederhana, bagaimana amanah dijaga, dan bagaimana ibadah menjadi pusat kehidupan. Pendidikan semacam ini tidak hanya mengubah satu generasi, tetapi meletakkan fondasi bagi generasi berikutnya. Dampak jangka panjang inilah yang seringkali luput dari perhatian ketika orang hanya mencari keajaiban sesaat. Dalam kesunyian malam, Imam Mahdi digambarkan sebagai sosok yang banyak berdoa. Ia menyadari bahwa sebesar apapun kekuasaan yang ada di tangannya, semua itu tidak berarti tanpa pertolongan Allah. Doa-doanya bukan hanya untuk kemenangan, tetapi juga untuk keselamatan umat, ampunan bagi yang tersesat, dan keteguhan bagi yang beriman. Kedekatan dengan Allah di saat manusia lain tertidur adalah ciri orang-orang pilihan. Dalam pandangan spiritual, inilah sumber utama karamah, karena hati yang terhubung dengan Allah akan selalu mendapatkan cahaya petunjuk. Ada saat-saat ketika keputusan yang diambil Imam Mahdi tidak langsung dipahami oleh semua orang. Sebagian meragukan, sebagian mengkritik, dan sebagian bersabar menunggu hasil. Namun, seiring waktu, hikmah dari keputusan tersebut mulai tampak. Kesalahan yang lebih besar berhasil dihindari, dan kebaikan yang lebih luas tercapai. Kemampuan melihat akibat jangka panjang dari sebuah keputusan adalah karamah yang sangat dibutuhkan dalam kepemimpinan, terutama di akhir zaman yang serba cepat dan reaktif. Dalam berbagai ujian tersebut, Imam Mahdi tidak pernah digambarkan sebagai manusia yang kebal dari rasa takut atau sedih. Ia tetap merasakan kegelisahan, tetapi kegelisahan itu membawanya lebih dekat kepada Allah, bukan menjauhkannya. Ia tidak menutupi kelemahannya di hadapan Allah, karena justru dalam pengakuan sebagai hamba itulah kekuatannya terletak. Sikap ini mengajarkan bahwa karamah tidak meniadakan sifat kemanusiaan, melainkan menyempurnakannya dalam bingkai ketundukan. Seiring semakin stabilnya keadaan umat, perhatian Imam Mahdi tidak hanya tertuju pada urusan besar, tetapi juga pada detail kehidupan sehari-hari. Ia memastikan bahwa keadilan tidak hanya menjadi slogan, tetapi dirasakan hingga ke lapisan paling bawah masyarakat. Ia peduli pada orang yang terpinggirkan, pada mereka yang tidak memiliki suara. Kepedulian yang konsisten terhadap yang lemah adalah tanda hati yang hidup, dan dalam ajaran Islam, hati yang hidup adalah sumber segala kebaikan. Pada tahap ini, umat mulai memahami bahwa keberadaan Imam Mahdi bukan sekadar jawaban atas doa tentang keadilan, tetapi juga ujian tentang kesyukuran. Ketika keadilan telah ditegakkan, manusia diuji
apakah mereka mampu menjaga nikmat tersebut atau kembali tergelincir dalam kesombongan. Imam Mahdi terus mengingatkan bahwa keadilan adalah amanah yang harus dijaga bersama, bukan hadiah yang bisa dinikmati tanpa tanggung jawab. Jika kisah ini direnungkan dengan jujur, maka semakin jelas bahwa karamah Imam Mahdi tidak berdiri sendiri sebagai fenomena supranatural, melainkan menyatu dengan perjuangan, kesabaran, dan ketakwaan. Ia adalah bukti bahwa Allah menolong hambanya dengan cara yang paling sesuai dengan tujuannya. Kadang, pertolongan itu tampak luar biasa, kadang tampak sederhana, tetapi selalu tepat. Dengan demikian, kelanjutan kisah Imam Mahdi tidak pernah benar-benar berakhir karena ia terus hidup dalam nilai-nilai yang ia tegakkan. Selama keadilan dicari, selama manusia merindukan pemimpin yang jujur, dan selama hati masih berharap pada pertolongan Allah, selama itu pula makna karamah Imam Mahdi akan terus dibicarakan, direnungkan, dan dijadikan pelajaran. Ia bukan hanya cerita tentang masa depan, tetapi undangan untuk membangun masa kini dengan iman, kesabaran, dan keikhlasan. Jika kisah ini terus disambung, maka semakin tampak bahwa Imam Mahdi bukan hanya hadir sebagai pemimpin yang mengubah keadaan lahiriah dunia, tetapi juga sebagai pemicu kebangkitan batin manusia. Dalam banyak keadaan, kerusakan terbesar manusia bukan terletak pada sistem semata, melainkan pada hati yang telah lama kehilangan arah. Karena itu, perubahan yang dibawa Imam Mahdi tidak bisa dipahami hanya dengan ukuran politik, ekonomi, atau kekuatan militer. Ia bekerja pada lapisan yang lebih dalam, yaitu kesadaran manusia tentang makna hidup, tanggung jawab, dan hubungan mereka dengan Allah. Di masa kepemimpinannya, manusia mulai kembali belajar membedakan antara kebutuhan dan keserakahan. Sebelumnya, dunia dikuasai oleh logika menumpuk dan menguasai, sehingga manusia saling menyingkirkan demi kepentingan pribadi. Di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, logika ini perlahan terkikis. Manusia mulai memahami bahwa harta hanyalah titipan, kekuasaan hanyalah amanah, dan hidup hanyalah perjalanan menuju akhir. Kesadaran kolektif seperti ini tidak lahir dari paksaan, tetapi dari keteladanan yang konsisten. Dalam perspektif keimanan, kemampuan menanamkan kesadaran ini di tengah masyarakat luas merupakan karamah yang sangat besar.